Pemirsa, salah satu tradisi di Bali yang hingga kini masih tetap dilaksanakan adalah melayangan atau bermain layang-layang. Melayangan dilakukan saat puncak musim kemarau ketika angin bertiup kencang. Para pelayang, yakni sebutan untuk para penghobi layang-layang, juga disebut dengan Rare Angon. Dalam budaya Bali, Rare Angon dipercaya sebagai dewa layang-layang. Selama musim layang-layang atau setelah panen padi, Rare Angon turun ke bumi. Dia membawa seruling yang ia mainkan untuk memanggil angin. Seperti dilakoni para anak muda Bali dalam sebuah festival layangan Bali di Pantai Padanggalak, Sanur, Denpasar. Lebih dari 1.500 layangan berbagai jenis diterbangkan sebagai simbol kegembiraan para anak muda usai memasuki masa panen padi. Secara umum, jenis layang-layang di Bali ada 3, yakni jenis bebean, janggan, dan pecukan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, jenis layangan variasinya bertambah, yakni kreasi baru. Yang termasuk kreasi baru ini tidak saja menampilkan beragam tokoh dalam karya 2 dimensi, tetapi juga 3 dimensi. Di antaranya gambar pewayangan, mobil, kapal, hingga tokoh-tokoh cerita lainnya. Umumnya, dalam festival layangan Bali ini, Dewan Juri akan memilih beberapa kriteria sebagai pemenangnya. Di antaranya adalah penampilan, keserasian gerak di udara, dan juga kekompakan tim dalam menaikkan layangan. Tiap jenis layangan akan memiliki perbedaan cara penilaian oleh Dewan Juri. Untuk layangan bebean misalnya, ditentukan berdasarkan nyeloknya yang mengacu pada gerakan kiri dan kanan yang harmonis. Selain itu, kombinasi warna, bentuk kepala, badan, kaki, kipasan, kepes, dan suara guangan juga menjadi faktor penting dalam penilaian. Setiap daerah memiliki gaya dan ciri khas layang-layang bebean yang unik. Contoh dari gaya ini termasuk gaya Badung, Denpasar, dan Sanur. Kriteria lomba layang-layang dari komunitas
kesenian layang Bali ini meliputi keharmonisan di udara antara bentuk, warna, keserasian elop, ada juga jejer tali yang lama. Ya, untuk kestabilan layang-layang itu sangat penting tentunya layang-layang Bali juga dilengkapi dengan ada layangan kreasi, itu adalah kreativitas dari para seni layang-layang Bali juga. Layang kreasi itu meliputi bentuk yang kerumitannya 3 dimensi, 2 dimensi, ada juga yang dari plat beban tentunya seperti itu. Ya, untuk ke depan layang-layang Bali ini perlu perhatian khususnya dari pemerintah, dari kepemerintahan Bali provinsi terutama, apalagi sekarang ini yang sering menjadi masalah adalah tempat bermain lomba layang-layang itu sudah sangat minim. Tentunya kalau bisa teman-teman dari Yangon itu menginginkan tempat di pesisir Denpasar Selatan, Timur, Denpasar Timur, Utara sampai Gianyar, juga ada di daerah Kuto. Bahkan sekarang layang-layang Bali ini sudah merasuk ke desa, wilayah Tabanan, dan negara tentunya. Sementara untuk jenis layangan janggan yang berarti naga, istilah ini berasal dari bentuk kepala naga yang dipasang di ujung layang-layang. Layang-layang ini mudah dikenali karena ekornya yang sangat panjang. Rata-rata layang-layang janggan memiliki panjang sekitar puluhan hingga 100 meter. Pernah suatu pada tahun 2016, sebuah layang-layang janggan yang diberi nama Naga Raja mencetak rekor dengan lebar sayap 11,3 meter dan total panjang yang menakjubkan yaitu 250 meter atau setara dengan 1/4 kilometer. Beratnya juga tidak kalah mencengangkan, yakni mencapai 707 kilo atau 0,7 ton. Tidak mengherankan jika Naga Raja membutuhkan bantuan dari banyak kendaraan untuk mengangkut komponennya ke lokasi terbang, serta ratusan orang mulai dari proses lepas landas, manuver di udara dan menurunkannya. Layang-layang megah ini terakhir kali menghiasi langit pada tahun 2019 dan banjir yang membuat layang-layang ini memutuskan untuk menghentikan sementara layang-layang ini hingga waktu yang tak ditentukan. Sementara layang-layang pecukan adalah layang-layang yang paling sederhana dibandingkan dengan layang-layang tradisional lainnya. Meski demikian, proses pembuatan layang-layang ini adalah yang paling rumit karena membutuhkan keseimbangan sangat tepat di kedua sisi layang-layang. Tidak sembarang orang atau undagi atau pembuat layang-layang dapat membuat layang-layang jenis pecukan ini. Bentuk layang-layang pecukan ini sekilas mirip dengan daun dengan ujung yang mencuat. Menerbangkan layang-layang pecukan juga membutuhkan tingkat keahlian tertentu. Orang yang memegang layang-layang atau nunjuk harus memiliki insting yang tajam terhadap kekuatan angin, sebab layang-layang ini sangat sensitif terhadap hembusan angin sehingga perlu tingkat fokus yang tinggi saat menerbangkannya. Festival Layangan Bali yang ketiga ini dari awal memang digagas bersama Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, yang waktu itu ketika COVID kita sudah sehabis COVID kita sudah mulai beraktivitas. Jadi beliau menganjurkan, ayo anak muda buat apa? Buat festival apa yang bisa membangkitkan anak-anak muda untuk berkarya lagi dalam bidang seni
layang-layang. Nah, salah satunya layang-layang yang saya pilih waktu itu, beliau mendukung dan memberikan support sepenuhnya dan memberikan izin untuk membuat festival layangan itu dengan Piala Champion Gubernur Bali. Jadi ini udah festival yang ketiga, Astungkara bisa berjalan lancar dan selalu ada festival tahun-tahun berikutnya lagi. Salam Menara Yangon. Ini para pesertanya yang jelas memang dari Bali semua, dari seluruh kabupaten kota, dan juga ada dari luar juga, ada di Banyuwangi ada. Jadi festival yang ini, yang ketiga ini merupakan festival yang awalnya bermula dari komunitas kecil-kecil, akhirnya jadi besar yang seperti ini. Astungkara bisa menjadi suatu acuan pelopor untuk festival yang lainnya juga. Walaupun yang lain sudah ada juga, tapi kita dengan terobosan ide-ide baru lagi. Seperti tadi ada bursa jual beli layang-layang, jadi kayak BPD juga support kita, menganjurkan para undagi yang mau mengajukan kredit sudah juga bisa, jadi fasilitas itu semua ada. Kalau melayangan ini dari anak-anak, anak turun, orang tua itu pasti ada, karena layang-layang itu sudah menjadikan akar budaya dari permainan tradisional, apalagi sudah diakui secara gini oleh pemerintah Provinsi Bali ya. Jadi saya kira layang-layang ini nggak bisa punah, terus ada dan terus membawa biak menjadi lebih besar lagi. Harapannya ya tetap cintai layang-layang dengan bermain layang-layang di tempat yang benar dan tidak merugikan orang lain, itu aja. Dulu kita katanya sudah membuat macet, tapi sekarang sudah kemasannya sudah ke knockdown segala macam. Macet itu sudah bukan dari musim layang-layang lagi. Oke, di Festival Layangan Khas Bali ini kita semua ketahui ada 3 jenis layangan yang kita lombakan, yang mana adalah itu warisan dari turun-temurun dari nenek moyang kami, yaitu kemudian ada layangan bebean, layang pecukan, dan layangan janggan. Dari ketiga layangan itu semua adalah ada unsur-unsur yang Bali, Ruwo Binedo tentunya dengan warna-warna Bali, catur datu, di mana tidak akan keluar dari konsep dari budaya dan tradisi Bali. Sesuai warna, kita tidak boleh menyimpang dari warna-warna yang kita tahu itu adalah warna Bali dari Tridatu itu sendiri. Memang sudah ada beberapa rekan-rekan yang mencoba keluar, tapi kami dari panitiaan tetap artinya harus sesuai dengan yang ada dari tradisi Bali itu tersebut. Dalam penilaian layangan itu banyak sekali. Yang pertama adalah keharmonis. Kalau selama dia udara adalah harmonis, kemudian komposisi warna, bentuk, suara guangan. Kemudian kalau di start awal adalah saat dia menaikkan, kemudian penurunan, layangan itu bisa tampil dengan sempurna. Tentunya yang paling spesial adalah bagaimana mereka berkoordinasi antar sesama pelayang. Jadi kita terus mengedukasi teman-teman, karena namanya perlombaan, banyak layangan yang sedang bermain di udara. Harapannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti layangan sama-sama ini berbenturan, tentu harapannya mereka bisa melakukan berkoordinasi secara baik-baik, karena kita semua ini kan ajang untuk bersilaturahmi sesama Rariangon. Selama 3 kali event yang sudah berjalan, kami selalu mengedukasi melalui teman-teman yang kita tugaskan di komentator. Jadi seperti sekarang yang sudah sebelumnya pernah berjalan, jadi area bermain itu belum terasa nyaman, jadi banyak yang parkir di tempat menaikkan layangan karena itu risiko. Kita mengedukasi, jadi sudah 3 kali event yang kita lakukan, mereka sudah kembali bagaimana sih posisi menaruh tempat layangan yang baik, kemudian demi kenyamanan. Kemudian di event ini juga kami setiap registrasi ulang kami berikan 1 kantong sampah, di mana setiap tempat mereka parkir, mungkin selama mereka menunggu jadwal mereka terbang, mereka ada konsumsi atau apa, mereka akan kami sarankan untuk taruh di satu tempat itu. Nanti setelah selesai kegiatan dari panitia yang akan menselisir kantong-kantong yang sudah kami berikan. Harapannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat luar Bali, tentu selama ini kami
selalu mendapat stigma-stigma negatif. Seperti halnya kita ketahui dulu adalah Raryangon katanya penyebab macet, tapi kita selalu berinovasi. Ternyata setelah kami buktikan dengan sistem layanan knockdown, kemacetan itu masih terjadi. Ya mungkin ada oknum 1-2 orang yang masih konvoy atau bagaimana kurang tertib pada saat lomba, pasti kami akan edukasi hal-hal tersebut. Pemirsa, Festival Layangan Bali ini dilaksanakan di Pantai Padang Galak Sanur. Lokasi ini cukup ideal karena kondisi angin dan ruang yang paling ideal dan kerap dipilih sebagai arena lomba layang-layang di Bali. Untuk tim yang berpartisipasi dalam festival ini terdiri dari berbagai seke atau komunitas layang-layang dan banjar-banjar dari desa adat di Bali. Tiap tim terdiri dari 30 sampai 50 orang bahkan bisa lebih. Mereka bekerja sebagai sebuah tim dengan tanggung jawab berbeda. Bahkan, tidak sedikit yang membawa seke gamelan untuk memberikan semangat kepada anggota tim lainnya. Sebelum dan sesudah layang-layang diterbangkan, sebuah upacara ritual dilakukan untuk menyucikan layang-layang dan memanjatkan doa atau mantra sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Bahkan ketika layang-layang melayang di angkasa, pembacaan doa-doa terus berlanjut diiringi dengan suara merdu gamelan beleganjur. Jadi pemirsa, seni menerbangkan layang-layang di Bali lebih dari sekedar kegiatan rekreasi. Ini adalah cerminan yang semarak dari warisan budaya yang kaya di Pulau Bali ini. Masyarakat Bali selalu berusaha menampilkan bukti dari kreativitas, keterampilan, dan tradisi yang mengakar dari masyarakat itu sendiri. Dalam Festival Layangan Bali, tiap peserta dari kategori yang berbeda memiliki kesempatan menaikkan layangannya beberapa menit. Selama di udara itulah Dewan Juri memiliki kesempatan untuk melakukan penilaian. Saat Dewan Juri telah selesai melakukan penilaian, kemudian dikibarkan bendera, pertanda para peserta wajib menurunkannya guna memberikan kesempatan pelayang lainnya menaikkan layangannya. Meski dalam suasana panas dan angin kencang, ternyata sedikit pun tidak mengurangi minat para pelayang untuk menerbangkan layangannya. Mereka selalu semangat dan sama sekali tidak merasa lelah. Bahkan bangga bisa bermain layangan yang menjadi warisan budaya mereka. Ya, untuk alasannya saya mau ikuti perlombaan ini kan dari hobi sih, hobinya dari kecil saya hobi. Dari kecil karena sudah bermain layangan, jadi saya tidak bermain di rumah, jadi bermain di sini. Apa harapan ke depannya untuk layang Bali? Untuk harapannya ke depannya untuk layang di Bali, yang kemarin kan sempat ada kejadian tuh sama yang helikopter tuh, ya lebih tertib aja biar sama-sama nyaman juga. Untuk yang lomba mungkin dijaga kebersihannya kembali, karena kita juga bermain dengan alam supaya kita tidak merusak alam. Gitu aja dari saya. Tradisi melayangan di Bali tidak semata menjadi budaya warisan nenek moyang, dalam beberapa tahun belakangan menjadi daya tarik wisatawan. Mereka jauh-jauh datang ke Bali biar bisa menyaksikan tradisi yang melibatkan ribuan para pemuda Bali ini. Menurutnya, menonton tradisi melayangan ini nyaris sama dengan menyaksikan tradisi budaya Bali lainnya yang penuh dengan makna dan kearifan lokal luar biasa. That's a good event. That's a unique event in the Bali. Nothing else in the world is nothing like that in other world, and I very think about it. And that's very beautiful. Kalau
untuk semua sebetulnya mungkin ada yang direpotkan tadi sama salah satu karya dari Kak Duro. Kita berusaha untuk menampilkan Terima kasih juga kearifan lokal sudah ikut membantu. calon-calon wisatawan yang ada di Mungkin luar. tadi ada yang bertanya kenapa panitia ikut. Untuk datang Mohon maaf, ke Bali. Ini juga bukan salah karena satu panitia, event yang kita sudah tapi masukkan dalam kami kalender, menghargai hasil karya dari penginsir kami. yang kita sudah Terima kasih. promosikan dari awal tahun bahwa di Sebetulnya, Bali tahun ini ada berbagai Sane Bakte event Tetamian budaya yang bisa dilihat oleh Almarhum Kak Duro. yang datang ke Bali. Mohon Ya, salah berhati-hati. satunya ini lomba Piapi layang-layang. jebar Salah atau satu memang mande budaya Tetamian lokal di dari Bali Neniko yang kita ingin sampai sampaikan lestari. kepada Suksumo. sebuah event budaya yang sangat menarik, yang sangat bagus, yang bisa disaksikan di Bali, khususnya musim-musim ini, musim angin yang bagus. Jadi masyarakat bermain layang-layangan menjadi daya tarik yang sangat Bahkan kami bagus untuk yang dikunjungi oleh kami wisatawan. pun punya Thank you.